Halo, selamat datang kembali di Popcorn, Populi Corner, alias Pojok Populi. Jadi ini adalah forum diskusi di Populi Center, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang rancangan undang-undang pemilu yang entah sudah kurang lebih 2 tahun ini mandek, tidak ada kelanjutannya, padahal sudah tercantum dalam prolegnas sejak tahun 2025 dan sekarang sudah pertengahan 2026, tapi belum ada kejelasan ini kelanjutannya seperti apa. Di pojok Populi ini, alias Populi Corner ini, kami akan membahas soal rancangan undang-undang pemilu tersebut, dan saya ditemani oleh seorang peneliti senior dari Populi Center yang paling senior, yaitu Pak Usep Saiful Ahyar. Apa kabar Pak Usep? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi ini tadi Pak Usep yang saya sudah sampaikan soal terkatung-katungnya RUU pemilu ini. Nah, kalau dari perspektif Pak Usep yang selama ini sudah mengikuti ya isu soal pemilu ini, kira-kira apa ya penyebabnya yang membuat kok di DPR ini mandek? Ini kan inisiatif DPR nih, dan ini mandek. Kenapa kira-kira Pak? Ya, saya kira ini bukan hanya soal teknis ya, bukan soal mereka tidak punya kapasitas gitu saya kira, tapi ini soal insentif kekuasaan gitu. Saya kira mungkin secara hitung-hitungan ini akan mengancam status quo dari yang punya kekuasaan sekarang gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi ini juga berbahaya ya bagi demokrasi. Jadi mereka nyaman dengan undang-undang yang lama, dan itu juga sudah terjadi kan di 2000, terutama bagi incumbent ya, atau yang pemegang status quo itu. Nah sebelumnya juga kan 2024 itu juga memakai undang-undang ini kan, 7 2017 ya. Betul. Hanya itu kemudian karena ada beberapa putusan MK lalu dikeluarkan Perpu ya untuk tambal sulam gitu. Tapi sesungguhnya banyak hal yang tidak terlalu sinkron antara putusan MK lalu kemudian juga dengan atau yang diinginkan MK atau dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang pemilu itu harusnya sudah banyak yang harus disinkronisasi ya. Jadi sudah kadaluarsa. Nah, jadi kalau saya lihat soal insentif kekuasaan gitu yang terancam gitu, sehingga mereka enggan untuk mengubahnya gitu. Saya sih melihat itu gitu, walaupun ini dugaan, tapi ya kita perhatikan ya seperti Pak Ajri bilang 2025 itu sudah di prolegnas, sudah ada di prolegnas. Lalu kemudian tidak ada aktivitas untuk kodifikasi atau merevisi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Dan sekarang itu juga waktunya sudah mepet, itu juga masih belum ada aktivitas, kabarnya draft aja belum ada. Belum ada ya. Karena itu hak inisiatif DPR gitu. Nah, padahal kan harusnya bulan Juli lah paling akhir itu sudah ada, karena kita juga mepet dalam undang-undang itu kan misalnya seleksi atau seleksi penyelenggara pemilu itu harus dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dari penyelenggara itu. Nah, KPU bulan April 2027. Ya, kalau ditarik 6 bulan itu kan bulan Oktober itu harus mulai. Belum lagi harus membentuk tim sel sebelumnya. Kan itu perlu aturan yang menaungi semua itu. Dan plus menurut saya perbaikan-perbaikan yang harus ada, karena kita lihat juga rekrutmen penyelenggara pemilu itu, seleksi penyelenggara pemilu itu juga banyak masalah dan banyak kritik terhadap penyelenggaraan itu. Ya contohnya ya, saya juga pernah berpengalaman jadi tim sel itu. Jadi tim sel itu juga tidak yang terakhir menentukan siapa yang akan menduduki penyelenggara gitu. Tapi itu juga diserahkan pada DPR, dan tim sel menyediakan 2 kali lipat dari jumlah penyelenggara yang dibutuhkan. Misalnya KPU itu 7, berarti 14 oleh tim sel. Bawaslu itu kan 5, jadi 10 yang
apa namanya dikasih ke DPR, dan DPR itu sangat leluasa untuk menentukan itu. Bahkan ya ceritanya itu ya apa skema siapa yang jadi ketua, siapa yang terpilih menjadi ketua itu sudah ada, sponsornya siapa itu. Ya. Itu kan lucu. Jadi ada proses-proses yang memang harus diperbaiki dari proses pemilu itu, termasuk itu contoh sedikit saja, belum lagi kan soal-soal yang lain, putusan-putusan MK itu juga kan banyak putusan MK yang tidak bisa dieksekusi langsung, tapi juga memerlukan undang-undang penjabaran dalam undang-undang. Nah itu yang menurut saya ini karena memang nyaman gitu dengan undang-undang Status quo ya. Status quo itu gitu. menguntungkan partai-partai yang sekarang ini berada di DPR. Jadi kita lanjut ya. Ini tadi kan sudah membahas soal kenapa mandek. Nah, kemudian kalau menurut Pak Usep itu apa saja isu krusial dari rancangan undang-undang pemilu ini yang isu-isu krusial inilah yang membuat para penguasa Senayan itu merasa lebih nyaman dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu. Ya, ada berapa sih kalau menurut saya ya? Kan kalau menurut saya ya memang secara teknis mungkin, dan itu mempengaruhi substansi juga, itu ada beberapa hal yang memerlukan kodifikasi, penyesuaian dan lain sebagainya. Kalau lihat MK kan, itu antara undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, lalu kemudian putusan MK. Ini kan juga harus disinkronisasi di antara ketiganya, gitu. Dan sepertinya memang DPR mendelay ini terus-menerus gitu. Ditunda terus. Nah, memang poin-poin krusialnya antara lain kan soal PT itu ya. Ya, parliamentary threshold ya, ambang batas parlemen itu. Karena MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen itu tidak boleh 4 lagi gitu. 4 hanya berlaku 2024 gitu. Karena ambang batas itu juga banyak disinyalir banyak mematikan atau membunuh suara sah. Ya. Tahun 2024 itu ada 17 juta. Ya, 17,2. 17,2 itu kan besar sekali suara sah yang hangus gitu. Nah, MK itu melihat bahwa itu apa namanya mengganggu sistem proporsional, jadi tidak proporsional lagi apa namanya kursi di DPR itu dengan jumlah suara yang didapatkan di dapil gitu, tidak proporsional lagi gitu. Maka dan itu juga kan sebenarnya tidak menunjukkan keragaman suara yang memang diinginkan oleh masyarakat gitu. Walaupun mungkin nanti fragmentasinya semakin apa namanya semakin banyak gitu, semakin banyak yang masuk di parlemen apa namanya kursi atau perwakilan yang apa tidak memperlihatkan mayoritas gitu, partai-partai yang cukup besar. Tapi ya itu menunjukkan keragaman gitu. Dan itu salah satu yang mungkin mereka takutkan saya kira ya PT itu, karena misalnya kalau diturunkan gitu, jumlah yang akan menjadi apa namanya anggota DPR kemungkinannya orang baru yang akan di DPR itu menjadi sangat banyak gitu. Ya, dan saya baca di Kompas kemarin itu siapa ya yang bilang ya, saya lupa. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau PT-nya atau ambang batas parlemennya itu diturunkan. Oh, gini. Ini konteksnya. Jadi Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra itu kan memberikan usulan bahwa ambang batas parlemen itu kita sesuaikan saja dengan jumlah komisi atau dengan jumlah alat dewan. Nah, kalau dihitung ada 13 komisi. Nah, itu berarti 5, sekian ya. Nggak sampai, malah cuma 2,7% atau 2,4%. Nah, kalau memang angka 2, sekian persen itu yang dipakai, itu asumsinya akan ada 10 sampai 15 partai yang masuk ke DPR. Nah, jadi ada kesan bahwa, dan ini unik juga sih menurut saya, karena Pak Yusril ini kan identik dengan Partai Bulan Bintang ya. Yang sesungguhnya berkepentingan gitu. Untuk menurunkan PT. Harusnya tuh menurunkan dan ya kalau bisa angkanya sekecil mungkin. Itu pun masih naruh angka 2, sekian persen yang masih gede. Dalam hemat saya itu bukan angka yang kecil itu. Dan
ini kan juga bertentangan dengan semangat dari putusan-putusan MK dan dari teman-teman masyarakat sipil ya, yang undang-undang pemilu itu seharusnya semangatnya adalah demokratisasi. Jadi representasi keterwakilan dari pemilih itu jangan dicederai oleh suara-suara yang hangus, yang sampai 17 juta suara, dan saya nggak tahu ada berapa partai itu yang akhirnya gagal lolos, atau ada caleg-caleg yang harusnya bisa lolos, suaranya besar. Tapi karena terbentur oleh aturan 4% ambang batas parlemen malah jadi nggak bisa masuk gitu. Iya, jadi seakan-akan partai-partai besar itu yang harus ke DPR itu, yang boleh ke DPR itu partai-partai koalisi besar gitu. Iya. Agar mudah dikendalikan gitu. Betul. Jadi mereka sedang membuat dinding gitu agar yang tidak masuk koalisi partai besar ini tidak masuk. Ya. Itu yang apa namanya, kalau menurut saya wah, ini kurang elok gitu. Itu yang apa namanya, yang kebaca ya oleh publik gitu. Padahal kan ya, padahal kalau merusak juga sistem sistem ya akhirnya menjadi, ya kalau di minyak tuh jadi OPEC gitu, jadi oligopoli, atau kalau di teori politiknya itu jadi kartel politik gitu. Jadi parlemen hanya dikuasai oleh segelintir 3 atau 4 partai, dan partai yang lain itu barrier of entry-nya itu dibikin sulit sehingga mereka nggak bisa masuk. Betul. Nah, PT itu dulu kalau di awal-awal kita dengar ya, kenapa PT itu tinggi kan dulu dari 2,5, lalu kemudian berapa 3,5, terus 4 ya? Iya. Itu dulu itu dimaksudkan untuk penyederhanaan partai politik di parlemen agar tidak terlalu banyak dan kemudian lebih efektif parlemennya gitu. Betul. Ya, tapi kan membunuh suara-suara sah itu ya kan, yang akhirnya tidak terpakai, terbuang gitu, menjadi sampah saja. Dan itu padahal kan sebenarnya banyak cara ya untuk kemudian membatasi atau menyederhanakan partai politik di parlemen. Betul. Misalnya dengan apa namanya, mengecilkan jumlah kursi yang diperebutkan oleh di dapil ya. Iya, oleh partai di dapil gitu. Nah, sekarang kan 3-10. Walaupun sebenarnya kan 3-10 itu juga kan banyak yang kecil-kecil, malah yang 3 gitu, kayak di provinsi-provinsi kecil itu Sulbar misalnya itu berapa, terus kemudian Gorontalo, atau yang kecil-kecil itu malah sedikit, itu 3 gitu. Dan itu juga kan kemudian kalau 3 saja diperebutkan di partai di apa namanya, di dapil itu juga sebenarnya otomatis sudah menyederhanakan partai politik, partai besar kan? Sudah susah. Kalaupun 10 misalnya Mas, itu kan berarti 10% dia satu kursi itu harus mendapatkan 10% suara dari dapil itu. Itu sebenarnya dapil diperkecil aja, jumlah kursi yang diperebutkan di dapil aja sudah seleksi alam lah ya, untuk gitu, mengurangi jumlah partai dan ini juga. Oh ya, gimana Pak Usep? Iya, dan kalau dinaikkan, kalau tujuannya itu menyederhanakan partai politik ya, atau tidak terlalu fragmented di dapil itu ya itu salah satu distrik aja gitu ya kan Mas? Iya, jadi saya itu juga sebelum saya ke situ ya. Iya. Formula bahwa ambang batas parlemen itu dianggap mujarab untuk menyederhanakan partai itu, kalau kita lihat data yang ada itu jelas enggak gitu, karena sejak ambang batas parlemen diterapkan ya, pemilu 2009 itu kan masih 2,5%, itu parpol yang lolos itu ada 9. Pemilu 2014 dinaikkan jadi 3,5%. 3,5 ya. Parpol yang lolos ke parlemen nambah jadi 10. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 itu ya partai yang lolos di 2019 itu ada 9 yang lolos ke parlemen, dan di 2024 jadi 8. Jadi kalau kita tengok sebentar ke belakang, jadi penerapan ambang batas parlemen itu hanya menurunkan jumlah partai di parlemen dari 9 jadi 8. Itu kan dari 2,5% naik jadi 4%. Itu partai yang lolos parlemen itu hanya turun dari 9 jadi 8. Jadi kalau mau dibilang akan menyederhanakan partai itu cukup tidak legitimate itu argumennya. Apalagi belakangan ini ada partai politik yang mengusulkan bahwa
oh ambang batas parlemen ini kita bikin sampai ke daerah-daerah, jadi Wah, DPRD itu provinsi. tidak hanya berlaku nasional ya. Iya, jadi di provinsi, di kabupaten kota itu juga kita berlakukan juga dengan alasan yang ini menurut saya problematik alasannya untuk meningkatkan governmentality. Jadi yaitu tadi efektivitas pemerintahan semakin meningkat sehingga ada checks and balance yang menurut saya secara logika itu sangat rapuh ya, sangat lemah. Nah, gimana menurut Pak Usep tuh? Nah, rencana ambang batas ini kita perluas nih sampai daerah. Jadi nggak ada lagi tuh Perindo dapat kursi di kabupaten kota, PSI dapat kursi itu P3. Nah, itu satu hal gitu. Nah, ini juga kan sebenarnya keanehan tentang menentukan ambang batas yang 4 gitu atau 2,5 yang 3,5 itu juga sebenarnya sama MK itu diputuskan jangan 4 tapi diserahkan kembali karena itu keputusan politik. Itu juga kan karena persoalan itu harus diputuskan secara ilmiah dan rasional. Nah, kemarin itu kenapa MK itu memutuskan menolak ya atau memutuskan untuk 4%-nya hanya 2024 saja itu karena memang tidak jelas argumentasinya seperti yang Mas Azri bilang soal tadi misalnya kalau alasannya untuk penyederhanaan partai itu juga tidak konsisten ya. Lalu kemudian kalau kata Pak Yusril soal efektivitas di DPR ya dalam pengambilan keputusan karena AKD ya alat kelengkapan DPR itu harus dipenuhi oleh partai-partai, itu juga sebenarnya ya bisa dibantah karena sebelumnya itu juga kan DPR itu bisa membentuk fraksi gabungan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian sekarang argumentasinya soal governmentality atau efektivitas pemerintahan misalnya di daerah. Biar nggak diopiak-opiak, diganggu-ganggu oleh partai yang banyak. Iya, ini juga sebenarnya ya alasan justru kalau menurut saya akan menambah banyaknya partai dan lain sebagainya itu justru aspirasi yang banyak dari masyarakat itu akan semakin bertambah. Justru akan semakin efektif. Ini kan cara pandang yang berbeda ya. Yang satu semakin sedikit semakin efektif, yang satu semakin banyak semakin bagus kan. Ini kan kalau orang berniat mengendalikan memang harus sedikit dan mudah dikontrol kan. Nah, sementara kan kalau demokrasi bukan begitu rumusnya. Rumusnya itu semakin banyak suara yang kemudian bisa dijaring, lalu kemudian juga pendapat yang bisa dipertimbangkan, itu kualitas keputusan akan semakin bagus. Gitu. Itu yang menurut saya kenapa ya banyak itu kenapa enggak sih? Kenapa sih orang itu harus selalu memandang efektivitas kebijakan itu dari sisi bagaimana semudah mungkin orang-orang itu dikontrol gitu atau penyelenggara negara itu dikontrol oleh pemerintahan. Padahal kalau menurut saya justru orientasinya sekarang legitimasi ya, legitimasi kekuasaan ya, dan kemudian juga kualitas dari kebijakan itu gitu. Jadi semakin beragam itu akan semakin bagus. Dan ini juga ini ironis ya. Mungkin banyak juga yang nggak ngeh atau nggak sadar. Bukankah kabinet kita itu kabinet kita itu kan kabinetnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan dibikin sebesar mungkin. Itu kan untuk mengakomodasi. Semangatnya kan untuk memperkuat legitimasi, bahkan sampai reshuffle 5 kali. Itu juga pertimbangannya adalah untuk memperkuat legitimasi pemerintah, bukan soal efektivitas loh. Nah, tapi kenapa kalau untuk legislatif itu kok justru dibuat semakin tidak representatif? Nah, itu bisa sebaliknya tuh, mohon maaf. Bisa sebaliknya itu. Orang semakin banyak semakin gemuk itu ternyata tidak efektif juga. Tidak berkualitas juga tuh katanya. Itu. Tidak berkualitas juga, makanya gemuk itu juga menjadi tidak penting katanya. Jadi menurut saya logikanya kebolak-balik. Di eksekutif yang seharusnya kita bicara efektivitas, itu justru berusaha seakomodatif mungkin dengan memperbanyak jumlah jabatan di dalam kabinet. Tapi lembaga legislatif yang itu justru ruhnya itu adalah keterwakilan masyarakat. Dan justru keterwakilan itu yang sekarang sedang dikurangi. Nah, kalau tadi menyambung yang Pak Usep bilang, kalau memang niatnya itu
ingin ada checks and balances yang kuat dan ingin jumlah partainya itu sederhana, ya jangan pakai sistem proporsional. Karena kan memang semangat, spirit atau ruh dari sistem proporsional itu kan keterwakilan. Sebanyak mungkin bisa mengakomodasi kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini. Dan Indonesia ini kan negara yang tidak hanya luas, tetapi juga multi etnis dan ada banyak kelompok, ada banyak bahasa, yang itulah alasannya kenapa negara ini memilih sistem proporsional kan. Betul. Sebetulnya. Dan kualitas kebijakan dan demokrasinya semakin meningkat. Kan itu yang tujuannya gitu. Persis. Jadi ada paradoks, ada ironi dari cara berpikir dari para petinggi-petinggi parpol kita ini. Dan kalau menurut saya ya, kenapa misalnya gemoy aja banyak yang diakomodasi tapi keputusannya jelek juga. Ya karena memang ya itu satu kelompok gitu, kelompok besar gitu. Ini satu kelompok besar. Di DPR juga ya yang menjadi anggota DPR kan 580 gitu. Tapi kualitas keputusannya kok buruk gitu misalnya. Itu ya karena memang ini hanya kelompok besar saja. Tadi kartel saja itu yang diakomodasi. Nah, sementara dalam pemilu bukan kartel yang mau diakomodasi, tapi kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi, yang terserak di luar kartel itu. Itu yang menurut saya ini kenapa mereka memasang dinding. Barrier of entry itu, supaya orang pemainnya nggak banyak. Dan mungkin menarik juga Pak Usep, kalau kita membandingkan DPR setelah ada parliamentary threshold ini dengan DPR sebelum ada parliamentary threshold. Jadi DPR 99 sampai 2004. Saya belum lihat atau saya harus lihat lagi datanya. Tetapi kan justru DPR di masa ini itu banyak melahirkan produktivitas dalam hal legislasi dan undang-undang yang dihasilkan itu kan juga cukup banyak. Padahal partai yang kecil-kecil ini kayak Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Bulan Bintang itu masuk loh ke DPR dan mereka membuat satu fraksi sendiri tuh. Jadi argumen bahwa ada banyak partai itu pembuatan kebijakan itu jadi deadlock itu kayaknya perlu dipertanyakan sekali itu. Terkoreksi dengan fakta sejarah yang DPR periode itu nggak deadlock gitu loh. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang bisa dihasilkan dan bahkan 4 kali amandemen konstitusi itu kan di masa itu juga. Kalau misalnya argumen bahwa fragmentasi partai politik di DPR itu membuat deadlock, membuat kebuntuan dalam pembuatan kebijakan, harusnya amandemen undang-undang itu kan juga deadlock waktu itu. Jadi ambang batas itu bukan satu-satunya faktor. Jumlah partai itu bukan satu-satunya faktor. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, tapi sepertinya para tokoh-tokoh parpol ini nggak mau melihat itu. Mereka mau melihat yang lain aja. Mungkin kita pindah topik ya Pak. Jadi walaupun sebenarnya banyak hal ada banyak hal yang kita bisa gali lagi nih sebenarnya. Yang keputusan-keputusan yang mengancam, misalnya pendanaan politik, soal terbuka tertutup, itu kan juga banyak isu yang mungkin mengancam soal insentif kekuasaan tadi. Nah, kemudian nih isu krusial lain selain ambang batas, kalau yang presiden kan sudah dihapus oleh MK ya. Nah, itu nanti entahlah apa yang akan terjadi di Senayan nanti untuk membahas itu. Nah, isu krusial lain selain ambang batas apa menurut Pak Usep? Penataan dapil, lalu kemudian pendanaan politik tadi yang saya sebut. Sistem pemilu tertutup terbuka saya kira itu juga. Kalau ini Pak, soal putusan MK yang ada pemilu nasional, pemilu daerah. Nah ini kalau menurut Pak Usep gimana nih? Ini isu krusial juga atau karena kita belum punya bayangan juga itu gimana? Isu krusial makanya kenapa harus ada kodifikasi Kenapa revisi ini mendesak gitu? Karena harus ada sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada gitu. Karena sepertinya MK sesungguhnya sudah memutuskan bahwa pilkada harus langsung gitu. Tapi pilkada itu kalau dulu kan dibedakan dengan rezim pemilu pilkada dianggap bukan bagian dari pemilu. Nah, tapi MK memutuskan bahwa itu adalah pemilu. Pemilu yang sah itu adalah pemilu nasional dan pemilu lokal kalau kita sebut sekarang pilkada. Makanya itu penting menurut saya
krusial ya untuk kemudian dilakukan revisi undang-undang itu atau dikodifikasi atau seperti apa gitu DPR menyikapi itu. Nah, saya dengar kan di awal-awal saya ngobrol dengan beberapa anggota DPR. Itu misalnya kenapa nggak direvisi? Ya nanti mudah lah. Sekarang krisis segala macam. Lalu kemudian dengan putusan MK bagaimana melaksanakannya? Kan itu final and binding kan. Betul. Nah, lalu mereka bilang nanti kita eksekusi juga gitu putusan MK loh. Putusan MK itu kan juga banyak yang bersifat atau harus dijabarkan ulang gitu kayak PT tadi itu kan sebenarnya MK tidak menyebut angka kan sebenarnya harus harus berapa gitu. Tapi memberikan prasyarat begini Ya. misalnya harus mengakomodasi pembahasan dengan partai non parlemen atau melibatkan ya metode untuk bisa tiba di angka itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Betul. Nah, lalu kemudian juga kan banyak yang tidak bisa langsung dieksekusi seperti pemisahan antara pemilu nasional dan pemilihan daerah. Itu juga kan harus dijabarkan loh. Betul. Banyak yang harus diatur. Ya, misalnya masa jabatan DPR mau bagaimana mengisinya tuh. Ya. Ada 2,5 tahun berarti kalau 2 sampai 2,5 tahun ya. Pemisahan antara paling lambat 2 atau sampai 2,5 tahun. Nah, itu juga bagaimana mengisinya yang 2,5 tahun. Itu kan padahal berbeda dengan pengisian pada jabatan-jabatan DPR sebelumnya, DPRD sebelumnya ya. Lalu kemudian juga kalau di eksekutifnya misalnya bupati, wali kota atau gubernur itu sudah ada presidennya gitu, yaitu dengan PJ gitu. Dan presidennya presiden buruk Pak. Presiden buruk ya. Bukan presiden yang baik ini. Nah, itu kalau DPRD bagaimana? Ya. Itu saya kira juga harus dipikirkan dan banyak sebenarnya belum pernah ada presidennya untuk yang DPRD. Belum ada ya? Sepertinya ya, saya nggak tahu. Cuman kalau pemilu daerah yang terpisah itu kan memang pernah ada. Tahun 50-an itu memang pemilihan anggota DPRD-nya itu tidak serentak. Betul. Nggak serentak dengan pemilu 55. Itu 57, 58 itu ada pemilu di daerah. Tapi mengenai apakah kalau masa jabatan DPRD ini habis di 2029 itu mereka dapat perpanjangan 2 sampai 2,5 tahun atau ini dipilih lagi yang baru tapi masa jabatannya pendek. Nah, ini kan isu yang panas ini. Nah, sekali lagi ini juga kalau perspektifnya pakai pisaunya curiga gitu ya, daya kritis gitu ya terhadap penguasa saat ini itu juga atau partai-partai yang dalam jaringan kartel ini itu juga mungkin juga ini kan hitung-hitungan politik, insentif kekuasaannya juga saya mendapatkan apa gitu dari proses pemilu yang dipisah antara nasional dan daerah itu, dan mungkin hitung-hitungan juga kan saya dapat apa, kira-kira dapat menang atau tidak gitu, dan seterusnya. Jadi mereka itu juga status quo juga gitu ya, yang tidak mau beranjak dari situasi nyaman saat ini gitu. Nah, itu yang menurut saya ini persoalan gitu. Jadi political will-nya itu seperti apa, bukan karena semata-mata misalnya pertimbangan ini demokrasinya akan bagus gitu ya. Misalnya pemisahan antara pemilu nasional dan daerah itu juga kan diduga itu juga akan menambah atau memperbaiki demokrasi gitu ya. Misalnya pemilu daerah itu akan mengoreksi hasil pemilu nasional gitu. Karena setelah 2 tahun atau 2,5 tahun pemilu nasional itu seperti apa yang terpilih gitu ya, performa ya dari pemerintahan terpilih, kinerja dari pemerintahan terpilih itu seperti apa, maka mungkin bisa dikoreksi juga oleh pemilu daerah gitu atau pemilu lokal gitu, walaupun ini juga tidak terbukti, tapi itu kan dugaan ya yang mungkin saja ya asumsi saja yang karena asumsi itu juga saya kira melihat dari pengalaman negara-negara yang
punya mekanisme Ya, pemilu sela. Misalnya di Amerika itu pemilu ketika ada pemilu sela seperti tahun ini nih, ya, 2026. Nah, itu biasanya partai yang ya, ya, presidennya menang di tahun ya, sebelumnya itu kalah ya, tuh biasanya ya, di pemilu sela. ya, Tapi di sisi lain kalau kita melihat, jadi apa ya, pemilu daerah atau pemilu yang di luar pemilu yang utamanya itu menjadi ya. mekanisme publik untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintahan sebelumnya. Kalau konteksnya adalah negara demokratis. Tapi kalau konteksnya itu adalah hybrid rezim atau negara yang semi demokratis atau semi otoriter, misalnya kayak di Kamboja. Kamboja itu memperkenalkan mekanisme pemilu midterm ini, pemilu sela itu tahun 2002. Nah, itu justru dengan adanya pemilu itu membantu penguasa untuk dapat sinyal bahwa wah ini saya nggak disukai nih, popularitas saya turun. Nah, justru itu membantu si penguasa ini untuk meningkatkan represinya menjelang pemilu nasional. Tidak harus represi kadang-kadang, tapi juga ya bagi-bagi gentong babi, pork barrel, program-program populis. Jadi, nah itu tadilah memang saya sih melihat mekanisme institusional itu instrumen, dan ada banyak hal lain yang lebih substansial yang ini juga harus kita di masyarakat sipil sebagai lembaga yang melakukan penelitian itu ada banyak hal-hal lain yang kita juga harus isi di situ. Seperti itu. Ya, saya kira. Nah, ini mungkin untuk poin terakhir ya, Pak Usep ya. Jadi kalau kita amati RUU Pemilu ini mandek ya di DPR, dan pemerintah sepertinya sudah ancang-ancang ini. Kementerian Dalam Negeri itu beberapa kali Pak Wamen ya, Pak Bima Arya itu menyampaikan, oh kami akan siapkan draftnya kalau memang DPR deadlock, mengalami kebuntuan, tidak bisa menemukan, tidak segera memulai proses ini, ya nanti serahkan aja ke pemerintah biar jadi inisiatif pemerintah. Nah ini gimana nih pandangannya Pak Usep? Apakah ini hal yang menjadi apa ya, hal yang baik atau ini justru menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru? Nggak kayak pegadaian ini kebalikannya. Ya, saya kira ya secara konstitusional kan ya presiden berhak juga mempunyai inisiatif, karena kan membuat undang-undang itu tidak hanya hak inisiatif DPR, tapi juga eksekutif, presiden dalam hal ini. Karena membuat undang-undang itu kan harus dua-duanya itu lalu bersepakat, DPR dan presiden itu dalam hal ini. Tapi kemudian kan memang ya harus diwaspadai lah memang. Mungkin kalau inisiatifnya dari eksekutif itu juga bisa mengisi agenda-agenda dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Gitu. Jadi eksekutif jadi agenda setters. Orang yang menyiapkan ini agendanya apa aja, yang krusial apa. Ya, tapi ya kalau lihat saat ini ya kalau diserahkan ke struktur politik itu ya dalam hal ini legislatif dan eksekutif, kayaknya kalau hanya dibiarkan begitu saja ya tanpa kontrol dari masyarakat, saya kira ya juga menurut saya bahaya juga. Baik dua-dua inisiatifnya dari eksekutif ataupun dari legislatif, ya dua-duanya tetap harus dikontrol oleh masyarakat sipil, oleh masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Ya, tapi memang pada umumnya yang punya inisiatif terlebih dahulu tentu akan memberikan atau akan lebih leluasa untuk mencantumkan atau memasukkan agenda-agenda kepentingannya. Itu ya secara umum begitulah dugaannya. Itu sebenarnya teori umum ya, dugaan umum ya tentang itu. Ini Pak Usep, jadi apa bahayanya kalau ini tetap jadi inisiatif DPR ya? Tapi DPR itu tidak segera membahas RUU ini. Nah ini bahayanya apa nih nanti ke depan untuk demokrasi Indonesia? Ya. Jadi kalau menurut saya bukan hanya soal teknis akhirnya ya. Jadi kita tidak memandang secara teknis, tapi juga ini persoalan hal yang mendasar gitu. Jadi sesungguhnya penguasa atau pengendali demokrasi itu siapa gitu? Elit atau rakyat gitu. Padahal demokrasi itu sebenarnya itu mekanisme rakyat untuk
mengubah situasi dan kondisi Ya. gitu kan. Itu yang menurut saya akan bahaya. Rakyat tidak lagi punya instrumen untuk membuat kayak game changer kayak gitu ya, satu instrumen untuk mengubah situasi. Salah satunya ini kan pemilu gitu. Pemilu itu instrumen paling sah untuk mengubah, mengganti gitu. Jadi kalau sekarang misalnya mereka berlindung atas nama krisis dan lain sebagainya, justru geopolitik dan lain sebagainya. Justru pemilu ini adalah salah satu alat masuk untuk mengganti mereka yang sedang berkuasa ini, tapi membawa negara ini ke dalam krisis. Justru inilah instrumennya gitu. Nah, jadi bahayanya kalau menurut saya itu, Mas. Jadi sekarang pengendalinya ternyata pengendali demokrasi itu adalah elit, dan itu bukan rakyat, dan itu akan mengakibatkan delegitimasi gitu. Sekarang aja sudah begitu kan, kalau lihat survei-survei kita itu di Populi Center, kalau pandangan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap legislatif, terhadap partai politik, itu turunnya luar biasa itu. Dan ini kita lihat penurunannya ya, iya, bukan angkanya. Bukan angkanya. Karena waktu kita diskusi di sini dengan Thomas Pepinski, Forum Populi bulan Januari itu, Tom bilang, "Oh, ini angkanya tinggi banget." Angkanya iya, tapi kalau kita lihat trennya kan penurunannya signifikan. Karena angka tinggi itu ya bisa jadi sebenarnya ukurannya yang berbeda. Betul. Karena masyarakat lebih murah dalam hal menilai lebih kinerja gitu. Bermurah hati. Ya, bermurah hati untuk menilai kinerja. Tapi lihat penurunannya itu juga signifikan. Lihat trennya signifikan turunnya. Ya. Dan ini juga ya Pak Usep, kalau saya kan karena suka ngumpulin artikel-artikel jadul tuh. Undang-undang pemilu di masa Orde Baru yang pertama itu kan Undang-Undang nomor 15 tahun 69. Dan itu baru disahkan bulan November tahun 69. Nggak sampai 1,5 tahun sebelum pemilu itu undang-undang itu. Jadi kita betul yang Pak Usep sampaikan tadi, kita itu punya presiden buruk dengan inisiatif DPR yang kemudian berlarut-larut, dan karena berlarut-larut itu membuka ruang bagi penguasa untuk bisa mengatur pemilu ini agar sesuai dengan kepentingannya. Nah, di masa awal Orde Baru itu kan harusnya ketika sidang istimewa MPR tahun 66, pemilunya kan harusnya tahun 68. Tapi karena partai-partai ini mereka bertengkar saling ego masing-masing, pemilunya jadi tertunda. Karena pemilunya jadi tertunda, itu akhirnya kita saksikanlah pemilu Orde Baru seperti apa. Jadi saya akan akhiri diskusi kita di sini. Terima kasih banyak Pak Usep. Kami di Populi Center ingin menyampaikan bahwa ini adalah undang-undang yang penting, dan kita akan adakan diskusi ini secara rutin ke depannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Popcorn edisi selanjutnya. Dah.